Selamat siang Tribuners, saya Ratu Sejati hari ini akan mengajak Anda melihat lebih dekat bagian dalam dari Keraton Surakarta Hadiningrat yang beberapa waktu lalu sempat mengalami konflik. Dan hari ini menjadi pertama kalinya Keraton Surakarta Hadiningrat dibuka setelah selama 6 tahun ditutup. Lalu seperti apa perjalanan kami? Simak selengkapnya. Konflik di Keraton Surakarta sudah terjadi sejak 2004. Akibat Raja Keraton Surakarta yakni Pakubuwono XII tak menunjuk putra mahkota. Perebutan tahta anak keturunan Pakubuwono XII terjadi dan saling klaim pewaris tahta hingga Keraton Surakarta kemudian memiliki dua raja karena masing-masing kubu mendeklarasikan diri sebagai Raja Keraton. Dua kubu tersebut yakni kubu Hangabei yang merupakan putra tertua dari selir ketiga Pakubuwono XII. Hangabei mendeklarasikan sebagai Pakubuwono XIII pada 31 Agustus 2004. Sinuhun Hangabei bertahta di dalam keraton dengan dukungan utama dari saudara satu ibunya termasuk Gusti Mung. Kemudian kubu lainnya adalah kubu Tejowulan yang merupakan anak Pakubuwono XII dari selir yang berbeda. Tejowulan mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIII pada 9 November 2004 dengan dukungan saudara-saudaranya yang menilai Tejowulan lebih mampu menjadi pemimpin Keraton Solo. Konflik ini sempat mereda pada 2012 karena didamaikan oleh Jokowi yang saat itu menjabat sebagai wali kota Solo. Hangabei dan Tejowulan sepakat menandatangani akta rekonsiliasi. Dua kubu juga sepakat bahwa Hangabei yang merupakan putra tertua Pakubuwono XII tetap menjadi raja dengan gelar Pakubuwono XIII atau PB13. Sementara Tejowulan menjadi Mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGPH Panembahan Agung. Kemudian konflik kembali memanas pada April 2017 dengan terkurungnya putri Pakubuwono XIII yakni GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Ia bersama beberapa abdi dalam terkurung di Keputren atau kediaman putri-putri raja. Masih di tahun yang sama, Presiden Jokowi pun mengutus anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres yakni Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadi Siswoyo untuk mendamaikan. Namun upaya rekonsiliasi Keraton Solo ini menuai kegagalan. Sejak saat itu konflik internal di Keraton Solo terus memanas. Terbaru konflik yang terjadi pada Jumat 23 Desember 2022 malam. Gusti Mung atau Gusti Kanjeng Ratu Wandansari mengaku menerima upaya pengusiran dari keraton oleh kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Pakubuwono XIII. Ia menyebut pihak Sasono Putro mengerahkan 50 orang untuk menyerbu dan mengusir keluarganya dari keraton. Konflik internal tersebut tentunya membawa berbagai efek, termasuk satu di antaranya adalah penutupan Keraton Surakarta untuk masyarakat umum. Penutupan tersebut dilakukan selama 6 tahun. Dan di akhir tahun 2023, Keraton Surakarta kembali dibuka untuk pertama kalinya. Halo Tribuners, senang sekali saat ini saya Ratu Sejati sedang berada di Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan hari ini adalah hari kedua Keraton Surakarta Hadiningrat dibuka untuk umum setelah selama ini ditutup gitu ya. Sudah beberapa tahun terakhir ini ditutup. Lalu hampir 6 tahun. Dan seperti yang sudah bisa Anda saksikan saat ini saya sudah bersama dengan Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau Gusti Mung. Langsung aja kita tanya-tanya langsung ya seputar Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Gusti hari ini sudah bersedia meluangkan
meluangkan waktunya untuk berbincang tentang Karaton Surakarta Hadiningrat. Nah, ini hari ini adalah dibuka yang kedua, hari kedua setelah 6 tahun ditutup. Nah, ini saya boleh tanya nggak nih, seperti apa sih, kenapa akhirnya Karaton Surakarta Hadiningrat ini ditutup selama 6 tahun? Ya, peristiwa penutupan itu tanggal 15 April 2017. Itu. Dari awal itu kami semua sebagai Sentono Dalem, putra-putri Sinuhun Pakubono ke-12, juga seluruh abdi dalem yang bekerja selama waktu itu tiba-tiba tidak boleh masuk lagi dengan cara kita dikeluarkan oleh aparat gitu. Nah, saya diajak berunding, tapi setelah berunding saya sudah tidak bisa masuk lagi. Nah, sejak itu keraton ditutup untuk siapapun. Untuk siapapun. Atas pertimbangan? Saya tidak tahu. Gitu. Karena dalam akhirnya kami sendiri, saya itu ketemu dengan Bapak Presiden itu langsung itu di Istana Bogor, juga saya mohon untuk bisa segera diselesaikan. Ya memang terakhir ini kan pihak pemerintah selalu menyampaikan kalau ini adalah masalah internal. Memang itu masalah internal gitu. Dan pada waktu itu saya juga merasa tidak ada salah apa-apa. Saya itu sebagai pengageng Sasono Wilopo, saya bekerja sesuai tupoksi saya, sesuai dengan saya siapa, saya putri Sinuhun Pakubono ke-12, dan sejak Sinuhun Pakubono ke-12 saya pun juga melayani beliau, apa saja yang beliau sandangkan perintahkan ke saya, walaupun saya tidak punya jabatan di sini, gitu. Tapi saya dari apa yang disampaikan Sinuhun Bapak itu saya bisa menerima semua aspirasi dari masyarakat, mulai dari sanggar tari, sanggar MC Bahasa Jawa, terus ada pedalangan, terus yang terakhir ini saya bikin sanggar tata busana dan rias. Ini semua karena saya menerima permintaan dari masyarakat yang kepengen belajar tentang budaya Jawa yang sumbernya dari keraton. Nah, dari sini walaupun saya ada di luar Kedaton, di sini itu mulai Mandungan, Mandungan itu ke dalam itu namanya Kedaton. Tempat tinggal raja, bukan milik raja. Tempat tinggal raja, tapi bukan milik raja. Bukan milik raja. Ini adalah milik dinasti, milik kita semua sebagai Trah Mataram Surakarta. Juga ini adalah aset bangsa Republik Indonesia. Ini. Betul. Nah, ini yang harus disadari dari pihak-pihak yang merasa mendudukkan Sinuhun sebagai pemilik. Semua adalah Sinuhun. Padahal Sinuhun itu yang mengangkat, mendudukkan kita. Dan kita yang menjalankan roda pemerintahan walaupun hanya tinggal ada di dalam sini. Tapi asetnya kan tidak hanya di sini, sampai kemana-mana, bahkan banyak juga di luar negeri itu. Nah, dari posisi proses kita dikeluarkan, akhirnya kan kami mencari keadilan gitu. Mencari keadilan dengan posisi sudah inkrah di Mahkamah Agung, yang mana dari putusan itu kami mengajukan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, itu kalau tidak ada inkrah dari Mahkamah Agung, nggak mungkin saya bisa mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Surakarta itu, yang mana lembaga Dewan Adat ini sah mewakili seluruh dinasti Mataram dari Pakubono I sampai ke-13 dan berhak adalah pemilik dan berhak mengelola seluruh aset dinasti Mataram Surakarta yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang ada dalam tangan ataupun kekuasaan sendiri atau kekuasaan orang lain, yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu. Jadi udah firm itu secara
hukum nasional kita dengan lembaga Dewan Adat ini bisa memayungi hukum lembaga adat yang namanya Keraton Surakarta itu. Dari upaya hukum manapun. Itu. Nah, dari sini kebetulan ada peristiwa kemarin itu ada maling gitu. Yang maling itu sempat mengancam pembantu kami yang masih ada di dalam. Kita memang mengadakan pembantu untuk menjaga rumah ibu saya, juga rumahnya Sinuwun ini. Itu karena di sana banyak sekali barang-barang kami yang masih di sana, dalam arti milik pribadi dan juga punyanya keraton. Itu. Dari situ saya bahkan mau masuk lewat melompat dari tembok itu, saya sampaikan pada polisi pada waktu itu yang ada di situ, Pak, panjenengan sebagai saksi nggih, karena saya tidak dibukakan pintu, saya nggak tahu pembantu saya di sana itu meninggal atau dianiaya apa bagaimana, saya mau melompat, panjenengan sebagai saksi. Oh nggih Gusti gitu. Udah, kita cari tangga, kita melompat sampai di Keputren yang mana pembantu waktu itu sudah ndodok di situ, nangis di situ. Akhirnya semua masuk untuk mencari itu. Juga tidak hanya dari pihak saya, juga dari pihaknya Sinuwun juga ikut gitu. Nah, dari sini saya melihat situasi kondisi keraton yang luar biasa, dan ini kan tidak kemalingan yang pertama. Oh, ini jadi, sudah beberapa kali terjadi. Iya, terutama yang pasca ini yang saya melompat itu 3 minggu sebelumnya juga, gitu loh. Boleh tahu Gusti yang hilang apa saja dari kalau beberapa aksi kalau yang pencurian? pertama karena ditutup, mereka yang tanggung jawab di keraton, dalam arti Sinuwun dengan orang-orangnya itu ditutup, bahkan ada kebo yang meninggal pun kita nggak ada yang tahu. Itu. Ini kan lucu gitu. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu. Ini kan bukan milik Sinuwun gitu. Kalau terjadi apa-apa di sini terus siapa yang tanggung jawab? Gitu. Akhirnya sudah kita masuk semua, Sentono semua, ponakan-ponakan saya, semua cucu Raja masuk semua. Saya kasih tempat dengan bertanggung jawab di pos-pos penjagaan itu. Kenapa kita menempatkan pos-pos penjagaan gitu? Biar waktu itu kan maling belum ketemu. Terus juga biar kita itu saling menjaga situasi keraton. Gitu. Nah, dari sini akhirnya saya sendiri selalu sampaikan kepada pihaknya Sinuwun itu yang jaga-jaga, Pak, panjenengan ngene njaga sapa, Pak? Dawuhe apa gitu, perintahnya apa, njagi Gusti. Oh nggih pun, hati-hati apa jenenge, kerjasama karo dengan penjagaan kita, aja ngantek ada silih bentrok. Ya silih pendapat gitu, apalagi gesekan. Saya udah baik-baik saja sampaikan kepada Sinuwun, saya tidak akan mengganggu Sinuwun. Selalu saya ngomong begitu. Lah kok hari Jumat malam itu saya pas pulang mandi, ya toh, habis maghrib, tiba-tiba kan yang di sini ada cucunya Raja II itu, digeruduk 70 orang yang orang dari mana nggak tahu, tapi itu dipimpin oleh aparat yang ditugaskan di situ, dan ada menantunya Sinuwun itu, ada si Dani juga, terus ada satu orang lagi saya nggak tahu, itu semua ditarik suruh keluar semua. Itu lah cucu raja yang Mas Yudis ini yang mempertahankan pintu itu sampai 200 digebuki gitu. Nah ini kan aneh. Tapi itu sampai sekarang masih belum tahu ya siapa 70 orang itu dari mana, Gusti? Masih belum tahu. Tapi yang mengkoordinir mereka itu. Yang 4 orang itu, yang kita tahu itu. Itu bahkan sempat cucu si Yudis ini si Suryo Mulyo Saputro ini ditodong ya
pakai senjata itu senjata itu. Dan itu banyak sebetulnya saksinya. Jadi kalau sekarang dibantah, ya saksinya tolong di ini gitu, jangan hanya membantah saja gitu. Karena kalau nggak begitu nanti kurang ajar terus gitu loh. Karena ini tidak sekali ini saya berhadapan dengan aparat yang ada di sini ini berkali-kali. 2 hari sebelum kejadian saya masuk itu juga saya bermasalah dengan dia di alun-alun, di alun-alun utara itu. Dia mau membubarkan pasar malam yang kita adakan gitu. Ya seperti ini kan nggak benar gitu. Kemudian Gusti ini kan kemarin juga sempat dari informasinya akan ada saling lapor begitu dari dua kubu ini sudah dilaporkan ke polisi, lapor sudah semua, sudah istilahnya udah olah TKP ke sini masing-masing sudah gitu. Ya tinggal aja nanti bagaimana. Tapi yang paling penting bagi saya ya jangan sampai yang penodongan senjata ini lepas dari masalah ini gitu. Bukan apa-apa, tapi memang tidak boleh, ini arogan sekali gitu loh. Itu. Gusti, ini kemarin juga kabar yang saya dapat katanya 2 kubu ini akan didamaikan gitu oleh Kapolres. Ini gimana? Kemarin kan kabarnya hari Senin kemarin ya untuk kalau proses Senin, pendamaiannya. Ya sampai hari Rabu ini. Sampai hari Rabu ini. Itu prosesnya sejauh ini seperti apa Gusti? Apakah memang sudah dilakukan? Saya belum dihubungi sama Pak Kapolres belum, gitu. Ya? Kalau kami sih kapan saja, jam berapapun saya siap kok gitu. Dan saya memang juga menginginkan untuk segera ketemu Sinun dan menyelesaikan. Tapi kalau saya harus menghadapi mereka yang saya nggak tahu, orang luar semua, saya nggak mau. Gitu. Berarti harus bertemu langsung sama dengan Sinun. Gitu. Oke, bukan dengan kaki tangannya atau tangan kanannya atau orang-orang yang dipercaya oleh Sinuhun itu tidak ya. Kalau saya mengusulkan, Sinun itu kan sekarang banyak putra-putrinya Sinun ke-12 juga kerja di sini. Masuk lagi itu Gusti di PS itu. Ya udah itu dikumpul saya didatangkan ke situ. Itu. Saya juga masih ada Gusti Ayu dan ada Gusti Puger. Mungkin juga ada Gusti. Semua aja dipanggil semua adiknya tuh. Untuk bagaimana ngurusi keraton ini gitu. Tapi saya sebagai ketua lembaga Dewan Adat itu akan memayungi seluruh keraton ini secara utuh. Secara utuh. Terlepas dari konflik yang terjadi selama ini, Gusti, ini kan akhirnya dibuka lagi. Sudah 2 hari, dibuka lagi untuk umum. Semua orang boleh masuk, semua orang boleh melihat, dan ternyata antusiasmenya sangat besar. Yang datang banyak sekali. Ini seperti apa tanggapan dari kemarin Gusti? Itu pertimbangannya begini. Kan ini masa libur. Kalau datang ke sini tidak masuk ke museum pun juga. Saya sebenarnya sudah ngusulkan, kenapa ditutup, dibuka saja. Saya nggak akan ganggu kok, gitu loh. Tapi sampai hari kemarin kok nggak ada ini, ya sudah kami yang bertanggung jawab karena tadi klausul yang sebagai pemilik dan sebagai pengelola saya terapkan. Gusti mau minum dulu? Persetujuan kerabat semua. Juga ponaan-ponaan untuk dibuka saja, tapi ya dari sana sampai sini saja. Kalau museum kan selama ini dibuka sama dia, yang nggak ditutup kan sini. Kita pun nggak bisa mengakses gini. Ya udah ini dan kita gratiskan aja gitu. Karena kami melihat udah berjubel di sana, kepengen banget melihat kondisi keraton seperti apa. Kami pun juga sangat ini, dan saya masuk juga langsung bekerja. Memang itu kewajiban saya. Itu di situ Mbak. Kemarin itu penuh pohon. Udah kita turunkan, ini udah kayak itu di sana pojokan itu ada. Nah, ini terkait dengan di kondisi sini juga begitu. Iya. Di depan penjenengan tahu sekarang ini lagi saya cat lagi. Ini kan muka gitu loh. Beleng masuk keraton ya di situ tuh. Bangsal Srimanganti, terus Smorokoto dan Marsukundo. Penjenengan lihat keadaan panggung Sanggabuana begitu. Saya setiap saat saya nangis juga melihat itu.
nangis dalam hati karena saya tidak pernah bisa meneteskan air mata. Gitu. Ini terkait juga dengan kondisi keraton setelah lama sekali ditutup kemudian akhirnya dibuka. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Gusti seperti apa sih waktu kemarin sempat ada Save Keraton juga ya, gerakan yang memanggil para relawan begitu untuk membantu membuat keraton ini jadi lebih bersih, lebih indah lagi. Mungkin bisa disampaikan ya, terkait ada kondisinya. berapa hari ya, 4 hari berturut-turut itu ada relawan kira-kira 15-20 orang. Ya saya suruh ikut bersihkan seputar sini dulu. Tapi ini akan masuk pada babat-babat toh. Babat-babat kan kayaknya mereka nggak pernah babat-babat. Jadi nanti kita akan cari relawan yang memang mau babat-babat gitu. Karena memang sudah kayak hutan gitu. Seperti hutan ya. Karena 6 tapi tahun. itu di dalam. Di dalam Keputren. Kalau penjenengan lihat di sini ya mungkin ini kerusakannya kotornya itu kan ya bongso 60% nggih. Tapi kalau yang di dalam kan sudah ya 80% rusak. 80%. Iya, itu. Kerusakannya seperti apa Gusti? Apakah atapnya atau Iya, udah bocor semua. Atapnya banyak yang runtuh. Itu yang sini kan bangsal tengah itu Pradonggo itu sudah dituak pakai ini udah disangga dengan besi, gitu, besi karena udah anjlok gini. Nah itu kan saya nggak bisa melihat seperti itu gitu loh. Ya ini waktunya ya berarti si Nun ini tidak bisa bertanggung jawab gitu. Kenapa dibiarkan seperti ini gitu loh. Terus yang di dalam tuh ngapain gitu. Dulu saya sekarang ini pun saya pagi itu mesti keliling dulu. Lihat mana dan dulu itu saya selalu diikuti tukang atau tukang bersih-bersih. Kalau Pak langsung jalan ke sana ya ini berarti harus diginikan, harus beginikan. Itu. Tapi semua ya biaya sendiri itu loh. Nah itu yang mungkin beda dengan gusti-gusti yang lain gitu. Saya tidak bisa memaksa mereka seperti saya. Tapi saya itu sudah janji sama bapak saya kalau saya itu akan ladeni keraton gitu loh. Berarti Gusti dari kecil memang sudah tinggal di dalam iya keraton. Iya dong, kita kan lahir semua di keraton. Nah, mungkin bisa disampaikan Gusti kenangan-kenangan masa kecil apa sih di dalam keraton yang benar-benar istilahnya melihat keraton yang dulu sama yang sekarang kan berbeda sekali. Ini apa yang benar-benar bikin Gusti sedih gitu? Iya, dulu terutama bagian rumah tangga itu Sasono Prabu itu masih lengkap. Abdi dalemannya masih puluhan. Yang terakhir saya pegang itu ada 36 masihan gitu. Nah, itu bagian bersih-bersih ruangan-ruangan bangunan-bangunan. Terus kalau kebun darat ya bagian ini dan halaman di Keputren sana itu. Jadi tempatnya bersih. Yang sekarang saya datang ke situ yang dulu untuk nekeran udah nggak bisa dipakai. Udah nggak bisa dipakai karena penuh dengan ilalang-ilalang itu tadi terus ya. yang dulu saya selalu pos di Keraton Kulon itu tempat tinggalnya Sinun Pakubono ke-10. Kita bekelan di situ, Marsuru di situ, masihnya dengan saudara-saudara yang lain ibu dengan anak-anak pembantu kita itu pada di sini semua. Saya itu ada berapa orang ya yang seumur saya itu yang ikut di dalam gitu ada 6 kalau itu. Jadi kita rame rame rukun gitu rukun ya. nggak ada apa-apa gitu. Ya karena ada kepentingan yang saya nggak tahu maksudnya apa sehingga terjadilah ada 2 raja. Nah, lembaga Dewan Adat itu sebetulnya munculnya karena adanya 2 raja ini. Itu ya. Itu akhirnya kita memperkuat hukum kita di hukum Indonesia bahwa raja kami itu ya Hangabe itu. Itu makanya saya ngomong, saya itu nggak akan ngapa-ngapain ke Mas Bei ini, wong ini sing dadekke kene. Dan itu sedulur tua saya. Tapi kalau dia sio-sio sama saya ya 1-2 tahun bisa mengerti gitu. Tapi kalau keterusan dan ini kan ada kepentingan kanannya itu yang akan menguasai seluruhnya gitu. Dan itu sudah terlihat umum
Sentono itu semua monggo to Gusti. Ndang mlebet mau mlebet niku lewat pundi. Nah, kebetulan seperti itu. Saya tuh ditutup semua iya, ya. kebetulan saya tuh ngomong di bulan apa ya itu bulan November. Bulan November. Itu kan saya ada acara selamatan haulnya Sinuwun Bapak. Saya tuh di Pestinggil ngomong, "Mengke anu nggih, kita masuk ya di bulan Desember." Jadi mereka tuh tahu, dengar semua. Berapa ya itu kemarin tuh kalau nggak keliru 800 orang itu di dalam itu. Oh banyak ya? Pada tahu, jadi pada begini loh Gusti kemarin kan sudah ngendiko kalau mau Desember mau masuk, kok ini masuk bener gitu. Ya sudah itu kehendak Allah lah gitu. Iya. Karena saya juga kadang-kadang ngomong tidak sadar gitu. Nah, untuk merealisasi omongan saya yang ditagih orang itu tadi, 800 orang ya? diberi jalan oleh Allah seperti itu gitu. Kita kan nggak tahu kok eneng yo maling kok yo dadak nyekek barang itu loh. Itu udah ketemu belum Gusti? Masih belum? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Dan kita waktu itu juga akhirnya olah TKP kan nunggu Gusti Devi yang tinggal di situ Gusti Devi dari mana dari Bali dia ke sini sampai karena liburan dia nggak mau pakai penerbangan itu, jadi dia setir sendiri 13 jam. Itu. Sendiri? Iya sendiri. Jauh sekali, luar biasa kuat ya. Iya. Ya masih muda sih, masih berapa ya? Iya nggak muda 53. Itu kemarin yang kalau di beberapa informasi yang kemarin sempat dibukul juga ya waktu. Iya sini yang biru Jumat, semua itu. Jadi waktu ngasih tahu bukaan wae itu pentungi itu loh di sini sama di belakang itu pintu Wiworo Priya sama Jolotundo itu. Lah yang di situ orang luar semua. Berarti nggak ada yang kenal sama 70 orang itu tadi? Iya. Nah kalau orang saya ini kan sejak 2004 suksesi itu kan ada semua. Abdi dalam semua. Gitu. Gusti, ini setelah melihat antusiasme masyarakat saat keraton kembali dibuka, kan banyak banget yang datang. Ini gimana Gusti? Kedepannya apakah akan diteruskan kembali dibuka lagi? Pasti, atau pasti gimana? harus. Juga perpustakaan yang mana saya kemarin mengalihkan judul itu saya sendiri 15 mahasiswa. Gusti Puger 23. Nah ini kan mesake banget toh Mbak. Itu sementara yang ada di sini itu kalau untuk sejarah dan karya sastra Jawa itu kan yang babon semua. Yang di luar di Mangkunegaran, di Raja Pustaka ini kan salinan dari sini. Dari sini betul. Jadi kalau untuk menyandingkan yang asli kan mereka kesulitan. Saya suruh ganti judul semua yang bisa diambil dari luar sana karena saya nggak bisa mengakses ke dalam gitu. Nah ini saya masuk ke sini kan PR-nya banyak sekali, Mbak. Ya, untuk menata SDM-nya yang mampu untuk bekerja di poksi-poksi yang ada gitu. Kemudian tadi juga terkait tadi di awal Gusti bilang kan ada sanggar tari, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lain. Itu apakah nantinya juga akan kembali? Pasti. Nah itu untuk ngergengke keraton, terus tidak bisa dipakai apa-apa, nggak diakses masyarakat terus pripun. Ini kan milik bangsa. Jadi bangsa harus diberi pemahaman, diberi pendidikan tentang kebudayaan Jawa yang ini sangat tinggi di dalam kehidupan manusia di bumi ini. Gitu. Berarti ini pembukaan keraton jadi salah satu langkah untuk menuju ke sana. Iya betul. Terus Gusti terkait dengan pembangunan, tadi kan disebut kondisi keraton sudah sangat berbeda jauh begitu ya, ada banyak atap yang rusak, kemudian perlu banyak perbaikan juga. Ini peran pemerintah seperti apa Gusti sejauh ini? Sebetulnya sudah waktu saya di dalam itu belum ada masalah, saya belum dikeluarkan. Itu kami dengan pemerintah baik-baik saja kok. Dengan PUPR itu waktu tahun 2017 itu, 2016 ya pembangunan itu Kamar Pusaka ini untuk atap penggantian atap.
terus pendopo yang depan tadi, terus Kamandungan sendiri. Itu tanggal 12 wakil saya Kanjeng Winarno. Kantor saya kan di sini, Sasono Wilopo ini. Itu ke Jakarta ke PUPR untuk menerima proyek itu yang sudah selesai itu. Lah kok tanggal 15 saya digeruduk di situ. Polisinya itu di situ semua, Mbak, Brimob itu bawa senjata yang ini. Kantor saya diobrak-abrik. Ya itu ternyata dicari, saya dituduh memalsukan jabatan saya itu sebagai padahal pengageng. Tidak ya? Ya tidak. Kalau Sinuwun itu bikin bebadan yang disahkan mereka sendiri, ya dalam proses hukum itu kan sudah inkrah bahwa dengan gugatan rekonvensi itu ditolak, berarti on semua bebadan yang 2004 waktu susesi dan Sinuwunnya ya ini, gitu loh. Ngaten. Oke. Kemudian harapan ke depan nih Gusti terkait keraton. Harapan ke depan terutama yang pertama adalah Sentono Dalem dulu. Sentono Dalem. Pesan saya, ayo kalau mereka itu merasa Sentono Dalem harus menjaga bersama-sama. Itu. Yang kedua, untuk warga masyarakat jangan menghujat keraton. Keraton ini sudah blek diberikan kepada Republik ini. Itu. Bahkan dari pemberian ini ada undang-undangnya, undang-undang dasar loh ini. Iya. Ada perpresnya, ini belum pernah dipenuhi oleh pemerintah. Itu. Jadi ayo bersama-sama kita kembali kepada yang sudah disepakati oleh leluhur kami, terutama bapak saya yang sudah menggabungkan kerajaan ini ke dalam republik, gitu. Dan itu ada landasan dasar undang-undangnya, ada landasan hukumnya semua, gitu. Jadi saya tidak gaco ngomong gitu loh. Nah tinggal pemerintah itu mau nggak memenuhi apa yang sudah menjadi yang tertuang dalam undang-undang itu. Itu Pak. Terutama kalau undang-undang dasar kan di pasal 18 itu jelas itu. Nah diikuti ada perpres, diikuti juga ada daerah istimewa itu ada Perpres 16 garing SD 1946 itu. Nah itu kan ya pemerintah harus mengembalikan posisinya Surakarta itu daerah istimewa setingkat provinsi. Karena di Undang-Undang Dasar waktu penetapan memakai Undang-Undang Dasar wilayah Indonesia itu mana saja toh? 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, Surakarta dan Yogyakarta. Nah ini Surakarta yang belum dikembalikan, belum diundangkan kembali itu. Gusti, ini terkait dengan pembukaan keraton hari ini. Ini kabarnya Sinuhun dari pihak Sinuhun ini menyebut ilegal. Ini seperti apa Gusti? Ya itu karena dia nggak mengakui adanya lembaga Dewan Adat. Tapi lembaga Dewan Adat ini kan sah di mata hukum Republik Indonesia. Ini putusan hukum Indonesia. Pun pripun. Nah kalau dia nggak mengakui, dia ilegalkan kita, itu kan berarti dia tidak taat dengan hukum Indonesia. Nggih mboten? Nggih. Nah, ngoten loh. Jadi penasehat hukumnya itu kan belajar dulu gitu aja. Baik Gusti, terima kasih. Ini setelah ini saya kepengen ambil muter-muter silakan dulu di keraton mumpung dibuka ya. Karena loh, jangan mumpung dibuka, memang harus dibuka harus terus, dibuka Mbak. terus, Nah, saya minta dukungan penjenengan dong. Itu. Untuk dibuka terus, jangan sampai ditutup kembali. Lagi ya. Jadi kalau yang jangan cuma sehari ditutup 2 hari. Lagi itu bukan hanya saya yang rugi, semua masyarakat itu rugi. Semua gitu loh. Masyarakat rugi karena nggak bisa belajar sejarah juga, nggak bisa melihat koleksi-koleksi keraton. Ini untuk saat ini masih belum bisa dilihat ya Gusti. Museumnya. Museumnya. Oh museumnya belum. Belum ya. Tapi kan museum
kemarin tuh malah terbuka. Malah terbuka gitu. kemarin ya. Nggih. Nggih. Ya sudah. Terima Nggih, kasih atur Gusti nuwun, Mbak. atas waktunya. Sampai ketemu. Sampai Nggih. ketemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.